Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin qamaril wujud fi hadzal yawm wa fi kulli yawm wa fil yawmil maw'ud sirran wa jahra fi dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli bi jahi sayyidina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, syukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Karena malam hari ini diperkenankan untuk mengucapkan salam kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Ucapan yang mungkin dari lisan, tetapi mudah-mudahan bukan cuma lisan tapi hati mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Sehingga salam-salam kita dijawab oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau sudah mengatakan ma min ahadin yusallim alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Tidak ada seseorang yang memberikan salam kepada aku, kata Kanjeng Nabi, kecuali Allah kembalikan ruhku dan aku menjawab salam orang tersebut. Maka malam hari ini adalah keberuntungan buat kita, karena salam kita insya Allah telah dijawab oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah mendoakan kita yang doa beliau tidak akan mungkin ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Demi Allah, doa Kanjeng Nabi tidak akan mungkin ditolak oleh Allah. Beliau mendoakan kita keselamatan, maka insya Allah kita akan menjadi orang yang selamat dunia dan akhirat. Amin. Mumpung masih hidup saudaraku, dekatkan diri kita kepada Nabi Muhammad. Ketika saya melewati tempat ini, ada pekuburan di sana. Entah bagaimana keadaan mereka-mereka yang tidak mengenal Nabi Muhammad. Entah bagaimana keadaan mereka-mereka yang tidak tahu Nabi Muhammad. Pastinya mereka akan menjerit, menangis, karena tidak mau dekat, bahkan tidak mau kenal dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan aktsiru minas salati alayya fa inna awwala ma tus'alun fil qabri anni. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, perbanyak daripada bersolawat kepada aku, karena nanti di alam kubur yang pertama kali ditanya adalah tentang aku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentang siapa? Tentang Nabi Muhammad. Tentang siapa? Tentang Nabi Muhammad. Kita akan ditanya
siapa Nabi Muhammad. Kalau di dalam dunia kita senantiasa mendatangi tempat-tempat yang diceritakan Nabi Muhammad, insya Allah ketika ditanya oleh malaikat siapa Nabi Muhammad, akan begitu mudah lidah kita menjawab, beliau Nabi Muhammad adalah kekasih Allah. Kekasih Allah. Huwa Habibul Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, di alam kubur ketika kita lihat di atasnya seakan-akan hal yang biasa, tetapi Nabi SAW mengatakan, seandainya kalian tahu apa yang aku tahu, maka kalian akan tersenyum sedikit atau tertawa sedikit, dan kalian akan banyak menangis. Naam, kita tidak tahu bagaimana keadaan orang-orang yang di dalamnya, sehingga kita masih tertawa terbahak-bahak. Walaupun kadang kita rumahnya di sebelah kuburan yang di dalamnya lagi diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, karena di dalam dunianya menantang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Lau anna bani Adam alimu kaifa adzabul qabr, ma nafa'uhumul 'aisyu fid dunya. Fata'awwadu billahil karim min adzabil qabril wakhim." An-Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, seandainya manusia tahu bagaimana azab kubur, tidak akan ada kemanfaatan hidup di dalam dunia. Jeritan-jeritan mereka di sana begitu menyayat, begitu menggelegar. Tidak ada makhluknya Allah Subhanahu wa taala di dalam dunia ini yang bangsa manusia mendengar kecuali wali-walinya Allah, yang mereka jelas mendengar bagaimana teriakan-teriakan ahli kubur yang mereka pengen hidup kembali ke alam dunia untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Itu yang dijelaskan oleh Allah. Ya Allah, seandainya kau mengundurkan sedikit waktu saja kembali ke alam dunia, aku akan menjadi orang yang baik, aku akan beramal baik, aku akan menjadi orang yang soleh. Akan tetapi mereka sudah berada di alam kubur, tidak akan mungkin bisa kembali lagi kepada alam dunia. Maka selagi kita berada di dalam dunia ini, berusaha mendekati tempat-tempat yang seperti ini, apalagi ini adalah bulan Maulid, bulan kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi, bulan yang kelahirannya langsung dimeriahkan dengan kehadiran bidadari-bidadari yang datangnya dari surganya Allah, menghantar Sayyidatina Asiyah, istri daripada Fir'aun, menghantar daripada Sayyidatina Maryam, ibunda Sayyidina Isa. Beliau datang untuk menjadi bidan menemani Sayyidina Syafa', ibunda daripada Sayyidina Abdurrahman bin Auf, ketika lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah maulid terbesar dunia dan akhirat. Dari surganya Allah turun bidadari-bidadari yang begitu banyak. Bahkan bidadari-bidadari itu diperintahkan untuk menghias surga-surganya Allah yang begitu indah ketika lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang-orang sekarang mengatakan, tidak perlu kita mengagungkan Nabi Muhammad, tidak perlu kita mengadakan maulid Nabi Muhammad. Hei, orang-orang yang berkata demikian, lihat kami yang ada di tempat ini.
begitu tenang hati kami, begitu rindu kami kepada kekasih Allah An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita berharap mudah-mudahan yang belum salat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ahli salat. Yang belum puasa ditetapkan menjadi ahli siam. Yang belum bisa ngaji mudah-mudahan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keinginan untuk mempelajari Al-Qur'an sehingga mereka ditetapkan menjadi ahli Al-Qur'an. Sehingga mereka nanti di akhirat mendapatkan bukan saja syafaat Nabi Muhammad, akan tetapi juga mendapatkan syafaatul Quran. Amin. Kita meminta kepada Allah agar perkumpulan ini insya-Allah menjadi perkumpulan yang disaksikan oleh Allah, disaksikan malaikatnya Allah, disaksikan arwahul anbiya, disaksikan arwahul aulia, yang mereka semuanya mendoakan siapapun yang hadir di tempat ini agar menjadi ahli jannah. Amin. Menjadi ahli jannah. Amin. Semuanya meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil. Kita insyaallah meninggal seluruhnya dalam keadaan husnul khatimah. Kita agungkan maulid Nabi dimanapun. Mumpung ini adalah maulid Nabi, hari kelahiran kanjeng Nabi. Begitu banyak, kata Sayyidil Habib Umar, orang-orang jauh dari kanjeng Nabi. Ketika Rabiul Awal dia mendekati Nabi Muhammad, maka insya Allah dia akan dirangkul oleh kanjeng Nabi Muhammad. Dia akan dekat dengan kanjeng Nabi Muhammad. Maka setelah dekat insya Allah tidak akan terjauh lagi. Itu yang kita harapkan saudaraku. Itu yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kita yang ada di tempat ini dipandang oleh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Al-Qutub Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi mengatakan bahwa jam'iyatul maulid jam'iyah masyhudah. Perkumpulan maulid itu adalah perkumpulan yang disaksikan. Arwahul anbiya datang. Kenapa mereka datang? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rohnya hadir. Siapa yang dapat melihat? Ahlul basair. Mereka-mereka yang sudah dibuka pandangan mata hatinya, bisa melihat kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita sudah tahu alamat saja. Apa alamat? Tanda-tandanya saja adalah nuzulus sakinah wal waqar. Kita mendapatkan ketenangan insyaallah. Saudaraku, sebagai penutup, karena majlis ini dan majlis saya insya Allah tidak akan lebih daripada jam 11. Karena pengen bahwa majlis ini insya Allah majlis yang di saat subuh nanti kita sudah mengikuti ajaran daripada Nabi Muhammad untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Amin. Bukan malah tidur, bukan malah bangun kesiangan karena hadir maulidnya terlalu malam. Itu tidak diinginkan oleh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang diinginkan kanjeng Nabi Muhammad ketika kita sama-sama bersolawat, ketika sama-sama membaca maulid, kemudian kita pulang, kita bawa itu yang namanya bekas maulid di dalam hati kita sampai kita tertidur. Begitu tertidur, insya Allah terbangun ketika ada panggilan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ada panggilan as-salatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Itu kita akan bangun, kita melaksanakan salat. Dan sebelumnya mudah-mudahan kita juga bisa melaksanakan perintah daripada perintahnya kanjeng Nabi, juga perintah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan tahajud walaupun hanya 2 rakaat. Karena di waktu itu adalah waktu di mana kanjeng Nabi Muhammad dilahirkan. Doa tidak akan ada yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan hari Senin, tepatnya qubailas subuh, sebelum subuh sedikit. Maka saat itu adalah saat di mana doa-doa tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena kebaikan Allah, kemuliaan Allah untuk kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Kita berharap mudah-mudahan pengajian ini, terutama panitia dan donatur, diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kebaikan-kebaikan,
Dan siapapun yang hadir di tempat ini, juga orang-orang desa di tempat ini, akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pandangan rahmat. Sehingga insya Allah ke depan maulid ini akan menjadi lebih besar lagi, lebih besar lagi. Dan kita bisa mengadakan insya Allah di mana-mana untuk mensyiarkan maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Indramayu akan menjadi kota yang penuh dengan maulid. Amin ya rabbal alamin. Bijahi Tohal amin. Wa ila hadratin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada selebaran solawat kita baca bersama-sama. Mungkin saya tuntun saja lebih baik. Ibu-ibu dan bapak-bapak mengikuti saya. Mudah-mudahan ini menjadi catatan buat kita bahwa kita pernah bersolawat kepada Nabi, yang insya Allah ahli solawat tidak akan masuk ke dalam api nerakanya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliku biha al-usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilayhi mansub. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliku biha al-usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliku biha al-usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Saya ijazahkan kepada antum semua yang hadir di tempat ini, sebagaimana saya mendapatkan ijazah dari guru saya Sayyidil Habib Abdurrahman Ibn Samahatil Imam Kutub Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bil Faqih. Saya ijazahkan kepada antum, ajaztukum kama ajazani syekhi. Qabilnal ijazah atau qabiltu. Udah bilang qabiltu. Qabiltu. Saya terima. Dah, insyaallah mudah-mudahan ada sambungan dengan guru-guru kami yang di atas insyaallah. Amin ya rabbal alamin.